Cie, baut-bautin motor kalian, kendor-kendoran ya? Nah ini dia, Mimin kasih solusinya. Grip-on Tread Locker adalah produk yang paling kece ya, yang justru bisa membantu kalian bikin baut dan mur di kendaraan kalian jadi lebih kuat dan gak gampang lepas-lepas gitu. Pakai yang item number di 74200 atau mau coba yang versi baru dengan item numbernya di 74210. Nah, Min, bedanya apa sih? Oke. Yang paling kelihatan jelas ini dari segi ukurannya. Kalau yang 74200 dia punya isi 50 gram. Nah, sedangkan kalau yang di 74210 ini itu varian yang baru, lebih compact dan praktis, isinya hanya 10 gram. Tapi kualitas si kedua produk ini atau kedua variasi ini itu tetap sama aja, tenang aja, sama-sama oke banget, sama-sama bagus juga. Terus cara aplikasinya juga, Mimin bisa dibilang ini simple banget, terus gak ribet. Sebelum dipakai kalian harus kocok dulu si produknya, baru kalian lumasi ke bautnya, dipasang ke sidratnya, habis itu tinggal dikencengin, udah kelar. Tapi harus kalian ingat juga yang paling penting adalah kalian harus nunggu sampai si produk ini benar-benar kering biar hasilnya juga tetap maksimal. Kalian pernah denger kan baut cakram, terus baut footstep atau jenis baut-baut yang lainnya justru sering kendor juga. Nah, ini tuh solusinya. Kalian cuma tinggal aplikasiin aja produk Grip-on Tread Locker ini ke drat mur atau baut, biar si baut dan murnya itu jadi lebih kuat dan tahan getaran juga guys. Oke, gini deh, Mimin langsung cobain aja pakein ke baut cakram yang ini nih. Gak perlu banyak-banyak untuk tetesinnya. Terus kalian juga jangan sampai masukin si lemnya ini ke lubang dratnya ya. Cukup di bautnya aja kayak gini, tetesin dikit secukupnya. Nah, kalau udah selesai ditetesin, tinggal kalian pasang ke dratnya lalu dikencengin sesuai dengan torsi standarnya ya. Nah, untuk baut cakram beat ini, karena dengan catatan ini Mimin pakai motor beat ya, dia punya ukuran standarnya di 42 Nm atau sekitar beratnya itu di 4,2 sampai 4,3 kg ya. Tapi justru setelah udah dilumasi sama produk ini, ukuran torsinya jadi berubah ke lebih tinggi karena ada media penahan yang mengikat bagian lir dalam mur dan si bautnya ini. Makanya mur dan baut bakalan kuat banget dari getaran tinggi. Biar kalian gak bingung, sekarang Mimin mau tes ketangkasan si produk ini. Mimin tentu aja pakai dua metode yang biasa ditemuin di bengkel-bengkel atau di kalian. Nah, metode yang pertama itu metode melawan gravitasi. Nah, ini tuh dengan catatan ya, kalau semisal baut atau murnya itu di posisi yang kalian sulit banget dijangkaunya, jadi gak bisa kalau ditetes biasa maupun udah terpasang gitu di kendaraan kalian. Untuk cara aplikasiinnya itu bukan ditetes dari atas kayak gini, justru kalian harus menggunakan alas tambahan yang ada aja di bengkel di rumah kalian. Taruh si cairannya di alas tambahan ini, tetes secukupnya aja, gak usah banyak-banyak. Abis itu tinggal ditempelin ke baut atau murnya kayak gini nih. Nanti juga lama-kelamaan si cairannya itu bakalan naik dan nyerap ke ulir atau drat dari si mur dan juga si baut kendaraan kalian. Lanjut ke metode yang kedua, ini pakai cara gravitasi yang normal, bukan yang berlawanan. Nah, kalau ini tuh gampang banget. Biasanya ini tuh ditemuin dengan posisi baut yang baru mau kalian pasang atau bahkan yang masih bisa dijangkau sama si lem ini nih. Tinggal kalian tetesin aja secukupnya ke baut atau murnya. Nanti lama-kelamaan si cairannya ini bakalan turun ke bawah dan menyebar ke ulir atau drat baut maupun murnya ini nih. Nah, ini tuh Mimin jelasin dua metode yang biasa kalian lakuin atau menyesuaikan dengan kondisi lapangannya. Terus kalau udah dilem, bisa nggak sih dibuka lagi? Katanya kalau tipe yang merah dengan cairannya yang kental ini itu permanen, jadi gak bisa tuh dibuka lagi si dratnya atau si bautnya atau si murnya, itu susah dibuka. Sekarang kita tunggu selama kurang lebih 24 jam sampai benar-benar kering maksimal, baru nanti kita coba bongkar. Oke, setelah udah didiemin sekitar 1 jaman ya,
kita bakalan bongkar dua metode yang barusan kita lakuin. Kita coba metode yang pertama dulu. Ini yang melawan gravitasi. Kita coba buka dulu pakai tangan buat mastiin ini beneran kuat apa enggak, dan ternyata beneran kekunci. Langsung aja kita buka pakai kunci yang ada aja, tapi di sini Mimin pakai kunci ring pas dan juga kunci Inggris sebagai media penahan bautnya. Karena torsinya udah berubah jadi lebih tinggi, berarti pas lagi ngebuka mur ini harus pakai tenaga. Tapi balik lagi tergantung dengan besar kecilnya torsi mur sama baut yang ada di kendaraan kalian. Terus kerennya lagi, meskipun proses ngaplikasiinnya ini melawan gravitasi dan hanya cukup pakai alas tambahan, produk ini tetap ngekunci dan ngelumasi ulir di mur dan si bautnya juga. Jadi ini produk emang bener-bener ngebantu banget buat para mekanik kalau ada baut yang udah menempel di mesin, tinggal dilumasi aja pakai alas tambahan dan juga lebih praktis dan makin satset. Lanjut ke metode yang kedua, sama kayak yang pertama, dia juga dipastiin dulu pakai tangan. Ternyata metode kedua ini juga sama kuat juga nih si mur dan bautnya. Lanjut kita eksekusi aja. Sebenarnya untuk proses ngebongkar di metode yang kedua ini sama kayak metode yang pertama, tapi perbedaannya hanya dari cara ngeaplikasiinnya aja ya. Dan sebenarnya gak ada perbedaan ukuran torsinya juga ya, karena ukuran mur dan bautnya sama aja. Jadi masih bisa pakai kunci yang biasa atau yang ada di bengkel. Nah, udah terbukti nih dua metode ini dan dua-duanya kebuka dong. Berarti ini asumsi yang salah ya jatuhnya. Ayo. Lem ini memang sifatnya itu mengikat dan kalau udah kering justru bakalan jadi kayak semacam karet gitu. Nih buktinya nih, setelah Mimin udah buka ya, keduanya juga sama, ada semacam kayak karet gitu nih. Terus drat baut jadi bersih dan terawat kayak gini loh setelah udah dibongkar. Dan pastinya aman untuk suhu yang panas. Semisal aja kalian mau ngaplikasiin ke mesin kendaraan kalian. Terus untuk soal buka-bukaan, meskipun bautnya udah direkatkan kuat ya, kalian juga tetap bisa kok untuk buka lagi. Asalkan dengan catatan kalian harus pakai torsi yang lebih besar. Ya karena sudah ada lem perekat di si dratnya. Jadi pas kalian harus buka lagi atau ngendorin lagi, ya kalian harus membutuhkan dorongan yang lebih besar dibanding yang normalnya. Jadi untuk bengkel-bengkel wajib banget harus punya si produk ini nih. Kalau kalian sering pakai, baiknya kalian pilih yang variasi 50 gram. Tapi kalau yang jarang pakai, ya lebih baik yang variasi 10 gram aja. Karena menghindari resiko untuk keringnya lebih kecil kalau kalian nyimpennya dalam jangka waktu yang lama atau yang panjang ya. Gimana menurut kalian? Keren kan? Produk Grip-On Thread Locker ini justru solusi yang paling praktis buat masalah baut kendor di kendaraan kalian. Mending langsung aja cobain di bengkel atau rumah kalian untuk ngebuktiin langsung. Si produk ini memang bagus dan keren banget untuk jangka panjang kalian. Jadi selamat memperkuat baut atau mur di kendaraan kalian, brosis.